Baik untuk bersepatu tuh langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu ada masalah itu dengan senyuman jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Berikut adalah tokoh yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta adalah bla bla bla. A. Sukarni, B. Otto Iskandar-Dinata, C. Ahmad Subardo, D. Sayuti Malik, E. Khairul Saleh. Nah, berarti itu nomor 1. Berarti kan untuk menjawab soal ini kita harus tahu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Nomor 2 juga sama ya. Berikut adalah tokoh yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia atas persetujuan PPKI adalah A. Sukarni, B. Otto Iskandar-Dinata, B. C. Ahmad Subarjo, D. Mang Akil. Oh, ada Mang Akil di sini nih. E. Khairul Saleh. Lagi-lagi berarti kita harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia kita. Belum bisa jawab nih. Lanjut dan nomor 3 nih. Sorry ini. Nah, si nomor 2, nomor 3 ini maksudnya gitu ya. Sorry, salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Akil, berarti salah. Mang Akil gitu ya. Berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah A. Sukarni, B. Otto Iskandar-Dinata, C. Ahmad Subarjo, D. Latif Hendradiningrat, C. E. Khairul Saleh. Nah, oke kawan-kawan, sebelum kita jawab ke sini, maka kita harus tahu dulu sejarah atau ya bolehlah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi tema kita kali ini adalah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti apa sih gitu ya sehingga diproklamasikannya kemerdekaan kita itu gitu Indonesia. Nah, oke kawan-kawan, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia PKI gitu ya, bukan PKI tapi ya ini, tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia, makin singkat aja biar nggak capek nulisnya gitu ya. Itu dilangsungkan pada hari Jumat sebetulnya kawan-kawan ya, hari yang penuh berkah gitu ternyata ya, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Jadi ternyata 17 Agustus tahun 1945 itu adalah hari Jumat. Kalau kawan-kawan nggak percaya, cek aja dulu kalendernya gitu ya. Di mana ini? Nah, dia yang naskahnya itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno, naskah proklamasinya dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, gitu. Di mana? Di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat gitu ya. Kediaman Soekarno ya, Jalan Pegangsaan Timur. Jalan Pegangsaan Timur. Nah, yang mana kediaman ini merupakan hibah ya, rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad apa itu gitu ya. Pokoknya ini adalah tempat rumah hibah gitu dari Faraj ya, Faraj bin Said gitu aja lah. Kalau mau terus boleh hibah dari Faraj bin Said. Nah, itu dia. Kemudian untuk naskah proklamasinya itu ditandatangani, naskahnya itu ditandatangani di TTD aja gitu ya, oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu naskahnya ya. Kemudian bagaimana ceritanya sampai diproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jadi semuanya latar belakangnya atau ini semua berawal dari, jadi boleh lihat sini latar belakangnya, hal yang melatar belakangi diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Nah, berawal dari dijatuhkannya nih, dimulai dari atau berawal dari dijatuhkannya sebuah bom ya, yaitu kota Nagasaki atau Hiroshima tuh. Masih ingat gak kawan-kawan pelajaran waktu SD gitu ya? Jadi kita kembali lagi ke SD gitu kawan-kawan, dibuka lagi bukunya, pokoknya ya sudah di buku-buku sejarahnya. Jadi dengan dijatuhkannya sebuah bom yaitu tanggal 6 Agustus, atau kita mulai biar enak dari tanggal aja lah, dimana tanggal 6 Agustus itu telah jatuh 1945 ya tentunya sebuah bom. Nah, sebuah bom di kota Hiroshima. Di kota Hiroshima, bom Hiroshima ya, Jepang, Hiroshima
oleh siapa? Oleh AS, tentara AS ya, Amerika Serikat. Nah, sehari kemudian tanggal 6 Agustusnya tanggal 7 Agustusnya 1945 BPUPKI kan dibubarkan ya. BPUPKI itu dibubarkan, kemudian dibentuklah PPKI. Jadi PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945. Jadi tepat setelah adanya pengumuman oleh tentara AS di Hiroshima, baru dibentuklah PPKI. Karena sebelumnya BPUPKI itu, silakan kawan-kawan searching lagi di video akhir sebelumnya, ada sejarah lahirnya BPUPKI, ada sejarah lahirnya PPKI, ada sejarah lahirnya Panitia 9, Panitia Kecil, dan lain sudah lengkap pokoknya, tinggal kawan-kawan ada kemauan saja untuk belajar gitu ya. Nah, PPKI baru tanggal 7 dibentuk gitu, dibubarkan BPUPKI. Kemudian tanggal 9-nya nih, tanggal 9 Agustus nih, detik-detik menuju 17 Agustus ya, menuju kemerdekaan Republik Indonesia nih. Tanggal 9 Agustusnya bom kedua kembali dijatuhkan di Nagasaki. Nah, Nagasaki itu di hari berikutnya, di tanggal 9-nya ya, hingga akhirnya tanggal 9 ini Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu AS dan sekutunya gitu ya. Nah, momen ini lalu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, kawan-kawan. Maka tanggal 10 Agustus nih, berurut ya, 6, 7, 9 ya. Tanggal 10 Agustusnya, tanggal 10 Agustus 1945-nya, ada seorang tokoh nasional yaitu Sultan Syahrir mendengar di radio Jepang gitu bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, dia mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Hingga akhirnya pejuang bawah tanah ya, karena Sultan tadi ini adalah pemimpin dari pejuang bawah tanah. Pejuang bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia gitulah aja lah, PKI gitu ya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sultan Syahrir ini adalah di samping pemimpin pejuang bawah tanah, dia juga merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sultan Syahrir itu di samping pemimpin pejuang bawah tanah, beliau juga adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Perdana Menteri pertama Indonesia gitu, Republik Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai ketua Partai Sosialis Indonesia PSI. Nah, kemudian beliau juga berperan sebagai ketua delegasi Republik Indonesia pada perundingan Linggarjati gitu. Linggarjati gitu maksudnya, perundingan Linggarjati. Nah, hingga akhirnya nanti dia nantinya timbullah nanti orang yang berperan dalam Kongres Pemuda II yang selanjutnya menghasilkan muncullah Sumpah Pemuda itu gitu kawan-kawan ya, perundingan Linggarjati itu Sultan Syahrir kawan-kawan. Nah, kemudian beliau juga masuk 10 penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis ya, yang berganti nama jadi Pemuda Indonesia atau motor dari Kongres Pemuda gitu. Itu tadi sudah disebutkan gitu aja lah, udah aja. Kemudian tanggal 14 Agustusnya, tanggal 14 Agustus tahun 1945-nya Jepang menyerah kepada sekutu Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, kalau yang tadi ini mana tadi kan sudah katakan. Yang mana nih Jepang menyerah kepada sekutu itu di sini ya. Tanggal 9 itu Jepang baru dibomnya kota Nagasaki-nya ya, setelah sebelumnya Hiroshima dibom, kemudian Nagasaki dibom, kemudian Sultan Syahrir baru mendengar gitu, baru mungkin ada kabar ya gitu bahwa Jepang akan menyerah gitu ya. Padahal yang resminya Jepang menyerah kepada sekutu itu adalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, gitu kawan-kawan.
dan didengar oleh Sultan Syahrir. Nah, kemudian berita ini didengar lagi oleh Sultan Syahrir, semakin meyakinkan kan. Sudah tahu ini bahwa akan menyerah kepada sekutu, ternyata kembali lagi didengar di radio gitu. Karena waktu itu radio ya belum ada YouTube seperti sekarang ini gitu. Baru ada radio. Jadi didengarnya melalui radio. Jadi ini didengar oleh Sultan Syahrir. Nah, didengar lagi Sultan Syahrir. Selain itu Wikana juga mendengarkan saat itu. Wikana, ada Darwis ya, tokoh-tokoh yang mendengarnya itu, dan Khairul Saleh yang selanjutnya nanti Khairul Saleh itu adalah menjadi tokoh golongan muda, karena nanti ada golongan tua, ada golongan muda gitu kan ya. Dan kalau golongan tua itu diketuai oleh Soekarno, kalau golongan muda itu diketuai oleh Khairul Saleh di radio BBC, BBC, nah gitu didengar. Sehingga kalau begitu golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan gitu. Jadi golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mendesak golongan tua yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tanggal 14 Agustus. Jadi Jepang menyerah kepada sekutu itu adalah tanggal 14 Agustusnya. Kalau ini baru desas-desusnya gitu kawan-kawan ya. Ya melalui radio karena belum ada YouTube kita pakai gitu ya. Next. Nah, tanggal 16 Agustus 1945, tanggal 16 Agustus nih, satu hari sebelum kemerdekaan berarti ya. 1945, Khairul Saleh tokohnya itu, yaitu ketua golongan muda, Saleh ketua golongan muda. Kemudian lagi ada Sukarni dan Wikana bersama ada lagi seorang nih, bersama Sodanko Singgih. Nah, Sodanko Singgih. Nah, namanya agak sedikit aneh di telinga kita ya. Sodanko Singgih. Nah, Singgih yaitu salah seorang anggota PETA. Ini anggota PETA ya, PETA. PETA. Dan pemuda lainnya yaitu golongan muda gitu ya, membawa Insinyur Soekarno dan Hatta juga ya, dimana Soekarno waktu itu bersama Ibu Fatmawati beserta Guntur ya, Fatmawati yang saat itu Guntur baru berusia 9 bulan ya, 9 bulan, dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta. Hatta ke mana? Dibawa ke mana? Dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok. Nah, sehingga nanti muncullah atau yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi tanggal 16 Agustus Khairul Saleh yaitu ketua golongan muda, Sukarni dan Wikana bersama Sodanko Singgih, salah satu anggota PETA, membawa Soekarno bersama Ibu Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan saat itu, dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Makanya disebutlah peristiwa Rengas Dengklok. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan bawakan kembali ya mengenai sejarah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Itu maksudnya. Karena apa? Karena golongan tua ini ingin segera bahwa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian di Jakarta golongan muda yang diketuai oleh Khairul Saleh tadi, di antaranya Wikana yang diwakili oleh Wikana gitu ya, dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo nih, Subarjo maksud singkat aja ya, Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Nah, mereka berunding gitu aja lah, melakukan perundingan sehingga diperolehlah kesepakatan bahwa Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta gitu. Jadi hasil perundingan ini disetujui bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto, Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo menjemput kembali
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok gitu kawan-kawan ya. Di mana perundingan golongan muda dan tua ini nanti kawan-kawan ya, atau di berikutnya lah. Jadi pokoknya intinya begini. Jadi di Jakarta saya itu pada saat peristiwa Rengas Dengklok itu, golongan muda yang diwakili oleh Kana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo berunding, sehingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Sukunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, yaitu menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Gitu kawan-kawan. Kemudian setelah itu, setelah dibawa nanti ya tanggal 16 ini kan, maka penyusunan teks dilakukanlah penyusunan teks proklamasi kawan-kawan, penyusunan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno saat itu. Kemudian ada Muhammad Hatta yang ikut juga menyaksikan, kemudian ada Ahmad Subarjo nih, tokoh-tokoh yang ada saat itu. Nah, berarti di malam harinya 17 ya. Serta disaksikan oleh nah kalau ini penyusunannya ya, proses penyusunannya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo gitu ya. Disaksikan oleh Sukarni, kemudian ada BM Diah, kemudian ada Sudiro dan Sayuti Melik. Nah, Sudiro dan Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik itu. Setelah konsepnya disepakati, maka Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Jadi setelah disepakati, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Nah, jadi naskah proklamasi kemerdekaan itu diketik oleh Sayuti Melik ya, melalui mesin ketik, karena waktu itu belum ada komputer, makanya belum ada YouTube gitu kan ya. Jadi masih pakai mesin ketik saat itu, pinjam dari kalau salah dari salah satu kantor tentara mana itu ya, makanya agak sedikit lupa gitu ya. Pokoknya pinjam waktu itu ya. Kemudian Sukarni mengusulkan kepada Soekarno gitu ya, atau Sukarni, mana Sukarni, ada Sukarni tadi, Sukarni, nah itu deh, ada Sukarni ya. Kemudian Sukarni mengusulkan penandatangan PTTD aja ya gitu ya. Penandatanganan teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, dengan nama atas bangsa Indonesia. Jadi diusulkan agar naskah tersebut ya, penandatangan naskah oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan nama atas nama bangsa Indonesia, makanya kan gitu ya bunyi ya, Soekarno Hatta gitu. Itu sebetulnya usulan dari Sukarni, gitu kawan-kawan ya. Lanjut tanggal 16 nih. Nah, pagi harinya tanggal 17 Agustus yaitu hari Jumat 1945, pada pagi harinya di kediaman Soekarno itu telah hadir Suwirjo, Akai, kemudian ada Wilopo, kemudian ada Gapar ya, kemudian di sini juga ada Tabrani, ada Tabrani dan Trimurti. Nah, gitu. Maka acara dimulailah pukul 10. Jadi acara dimulai pada pukul 10. Gitu kawan-kawan. Dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno, disambungkan atau dilanjutkan dengan sambutan ya, tanpa teks saat itu oleh Soekarno. Gitu kawan-kawan. Kemudian bendera merah putih. Nah, bendera merah putih dikibarkan, yang mana bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati gitu kawan-kawan ya. Dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi perlu ke siapa yang ini? Nah, itu adalah Ibu Fatmawati, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Gitu kawan-kawan.
Kemudian setelah pidato Soekarno dilanjutkan oleh pidato Suwirjo. Siapa Suwirjo itu? Nah, Suwirjo itu adalah saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta. Ini Suwirjo ini. Jadi ada sambutan dari Suwirjo. Siapakah beliau? Nah, dia adalah wakil wali kota Jakarta saat itu, wali kota Jakarta. Jakarta. Dan Muwardi. Awalnya pengibaran bendera merah putih ini diinstruksikan untuk dilakukan oleh Trimurti yang ini nih. Jadi Trimurti hadir itu maksudnya untuk pengibaran bendera. Namun ternyata Trimurti menolak. Kenapa? Karena beliau bahwa yang lebih pantas mengibarkan bendera itu atau mengerek bendera itu adalah prajurit. Maka kalau misalkan nanti ditanyakan siapa yang mengerek bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti itu adalah dia namanya nih. Jadi bendera merah putih MP itu ya dikibarkan oleh Latif. Nah, namanya itu Latif Hendraningrat. Gitu ya. Hengrat yang merupakan seorang prajurit peta. Nah, jadi beliau ini adalah prajurit peta dan dibantu oleh Suhud ya. Gitu. Maka terjadilah proses penaikan bendera. Satu lagi itu kalau yang membawa nampan itu adalah seorang pemudi, namun di sana tidak diketahui siapa namanya gitu ya. Itu kawan-kawan tentang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dikibarkan benderanya. Maka tanggal 18 Agustus setelah proses kemerdekaan ini, tanggal 18 Agustus karena Indonesia sudah memproklamasi kemerdekaannya, maka tanggal 12 Agustus PPKI mengambil keputusan. Nah, nyambungkan tuh ke PPKI. Kalau kawan-kawan sudah membaca sejarah lainnya PPKI ini akan nyambung. Bahwa terjadi kan tanggal 12 Agustus itu PPKI melakukan sidang gitu kan untuk yang pertama kalinya. Di mana PPKI itu gitu ya melakukan sidang berapa kali? Iya betul ya. Ada yang melakukan sidang dimulai di tanggal 18 Agustus itu sidang pertamanya. Jadi yang mengambil keputusan apa? Mengesahkan dan menetapkan undang-undang sebagai mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Gitu kawan-kawan. Ini sesuai dengan hasil sidang pro PPKI itu ya yang pertama. Kemudian setelah itu Soekarno dan Hatta atas usul Onto Iskandar Dinata, jadi masih disidang juga nih sebetulnya. Masih disidang juga nih. Atas usul Otto Iskandar Dinata dan disetujui oleh PPKI, maka dijadikanlah Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Gitu kawan-kawan sejarahnya itu ya, yang nantinya akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Itu sudah dikatakan di hasil sidang PPKI yang ke-1 gitu kawan-kawan. Jadi tanggal 18 Agustus itu disahkanlah undang-undang sebagai dasar negara. Kemudian atas usul Otto Iskandar Dinata, maka diangkatlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama di Republik Indonesia dengan persetujuan PPKI. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau sudah begitu nih, kita sudah tahu nih sejarah proklamasi kemerdekaan itu seperti itu. Maka bisa kita jawab tadi pertanyaan tadi ya, yang tadi ini. Nah, ini dia. Jadi tokoh yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta adalah Soekarni kawan-kawan ya. Ya, bukan Otto, bukan Ahmad Subarjo, bukan Sayuti Malik, bukan Hairul Saleh, Soekarni. Nah, kalau Otto itu yang mengusulkan, dia jadi presiden dan wapres, yaitu Soekarno dan Hatta. Kalau Ahmad Subarjo itu adalah tokoh bagian dari tokoh proklamator Indonesia juga nih. Namun beliau juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi gitu kan ya. Kemudian satu Melik ini yang ngetik naskahnya. Kalau Hairul Saleh itu yang pemimpin golongan muda. Nah, gitu kan, tahu sejarahnya. Oke. Next, number 2. Ya, number 2 tadi kan
Berikut adalah tokoh yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia atas persetujuan PPKI adalah bla bla bla. Nah, ternyata tadi yang mengusulkan Presiden Soekarno dan Hatta itu adalah beliau gitu. Maksudnya ya, itu adalah Otto Iskandar Dinata gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini yang B, begitu kan Ansen. Jadi mantap kalau mantap. Next, soal nomor 3 yang terakhir ya. Berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah tadi kan sudah ya, itu Latif Hendradiningrat, yaitu salah seorang prajurit peta. Sebelumnya sudah ditugaskan itu oleh Trimurti, namun Trimurti menolak. Kata beliau yang lebih tepat untuk menaikkan bendera atau mengirim bendera itu adalah seorang prajurit. Maka ditunjuklah Latif Hendradiningrat untuk mengibarkan bendera merah putih saat itu.